Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Sitatul Mawadi'a minas sirah di halaman yang ke-86, paragraf terakhir. Hadza hasilul qissati wa qad waradat hadhil qissatu. Ini adalah kesimpulan dari kisah suara setan yang mencampuri ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengucapkan ayat afara'aitumul lata wal uzza wal manat salisatan ukhra. Setan mencampuri sehingga suara yang terdengar oleh orang-orang musyrik adalah tilkal goroniku al-ula wa inna safa'atahuna la turtaja. Ya, jadi orang-orang musyrik semakin musyrik, orang-orang yang beriman semakin yakin. Jadi pembeda ya, mana yang condong kepada kesesatan, kesyirikan, dan mana yang condong kepada kebenaran, kepada tauhid. Kisah ini datang dari Ibnu Abbas secara bersambung sanadnya, dan juga datang dari sebagian tabi'in dengan sanad yang mursal. Sebagian ulama menolak kisah ini. Di antara mereka adalah Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, sesungguhnya kisah ini tidaklah datang kecuali dari jalur-jalur yang mursal dan terputus. Para ulama telah memperbincangkannya, telah membahasnya. Walakin al-hafidh Ibn Hajarin fi Fathil Bari lahu ra'yun ghairu ra'yi haula'i. Akan tetapi Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari memiliki pandangan yang berbeda dengan Ibnu Katsir dan sebagian dari mereka. Beliau mengatakan al-qissatu ja'at min turukin mukhtalifatin mutabayyinatil makhariji. Kisah tersebut berasal dari jalur-jalur yang berbeda-beda, saling menjelaskan dari jalur-jalur periwayatan yang berbeda-beda. Keluar dari jalur-jalur periwayatan yang berbeda-beda. Ini menurut penelitian Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar. Fahiya tata'adudu wa yakhwa ba'duha ba'dun. Ya. Jadi jalur periwayatan yang berbeda tersebut saling menguat, saling mengangkat, ya, saling mendukung, ta'adudu, saling menguatkan sebagian dengan sebagian yang lain. Hada makna kalamil Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ini adalah pendapat Ibnu Hajar. Artinya kisah ini memang diperselisihkan, ya. Sebagian mengatakan kisah tersebut bisa diterima karena banyak jalur yang saling menguatkan. Sementara Ibnu Katsir berpendapat kisah ini berasal dari jalur yang mursal, ya, dan ini sudah biasa dalam periwayatan sebuah kabar, ya. Nah, para ulama itu menghukumi sesuai dengan data, ya. Barangkali data yang diterima oleh Ibnu Hajar itu tidak sama dengan data yang diterima oleh Ibnu Katsir. Bisa jadi data yang diterima Ibnu Hajar itu lebih banyak, sehingga beliau memberikan pernyataan, ya, kisah ini berasal dari jalur yang berbeda-beda, saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, maksud sahih min iradiha annal musyrikina yaquluna nahnu la na'budu hadhil asnama ala i'tiqadin annaha takhluqu wa tarzuqu wa tanfa'u wa tadurru wa innama na'buduha talaban lisyafa'ati
bi antas fa'alana indallahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Tujuan Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan kisah ini untuk menyampaikan pelajaran kepada kita bahwa orang-orang musyrik juga punya argumentasi dalam kesyirikannya. Apa argumentasi mereka? Kami tidaklah menyembah berhala, tidaklah menyembah Lata, Uzza, Manat di atas keyakinan bahwa mereka itu bisa menciptakan, memberi rizki, memberi manfaat, memberi bahaya, mendatangkan bahaya. Tidak. Yang kami lakukan, kami menyembah mereka, menyembah Lata, Uzza, Manat, bukan karena minta rezeki, bukan karena minta anak, ya bisa menciptakan anak, bukan karena minta kekayaan, bukan, ya. Yang mereka minta adalah tolaban di syafaat, meminta syafaat, sebab mereka meyakini Lata, Uzza, dan Manat itu tasfa'alana, bisa memberi syafaat kepada kami di sisi Allah, ya, subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang musyrik dahulu itu gentleman, ya, berani terang-terangan apa adanya. Yang mereka lakukan itu apa? Tolaban li syafaat. Kalau sekarang bahkan kadang lebih parah dari orang musyrik dahulu. Mereka datang ke kuburan minta apa? Minta kaya, minta anak, minta jodoh, ya. Ini mungkin akan ditertawakan oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi. Orang-orang musyrik di zaman Nabi tidak minta anak, tidak minta rezeki, tidak minta kekayaan, mereka minta syafaat, minta pertolongan di sisi Allah nanti, gitu ya. Wallahu abtala hadza wa aqarra al-Qur'anu ala ma huwa alaih. Maka Allah menolak argumentasi mereka dan Al-Qur'an telah menyatakannya. Allah telah menolak. Al-Qur'an membatalkan peribadahan kepada Lata, Uzza, dan Manat dengan tujuan meminta syafaat, ya. Dan sekaligus membatalkan kalam yang berasal dari syaitan. Ketika setan mencampuri tilawah Nabi, bacaan Nabi ketika membacakan ayat apa ra'aitumul Lata wal Uzza wa Manat asalisatal ukhra. Jadi Allah SWT tidak membiarkan Al-Quran dirusak oleh setan. Wasaliya nabiyahu, sekaligus Allah menghibur nabinya karena Rasulullah sedih. Bukannya tambah sadar, orang musyrik itu justru tambah sesat karena mengira watil kalau goreng Qur'an wa inna syafatahuna la turtaja, itu ucapan Nabi, padahal itu ucapan setan. Wa adhaba anhul huzna, ya. Allah ingin menghilangkan kesedihan dari beliau bi anna hadza yajri ma'a min qablika minar rusuli, karena kesedihan yang dialami beliau juga dialami oleh para rasul sebelum beliau. Allah kemudian menurunkan bantahannya untuk membersihkan kalam setan, ya, yaitu ayatnya yang berbunyi wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna, tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul atau nabi melainkan idza tamanna, ketika mereka bertamanna, maksudnya adalah ketika mereka membacakan, ya. Jadi makna tamanna di sini adalah at-tilawah, ya. Jadi seorang Rasul, seorang Nabi sebelum Nabi Muhammad juga sama, ketika mereka menyampaikan, membacakan ayat-ayat tentang tauhid, ayat-ayat untuk menjelaskan kesyirikan, setan akan apa? Ya, akan mencampuri, ya.
mencampuri ya. Makna tamanna juga disebutkan dalam ayat yang lainnya, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya. Ya, itu makna yang pertama, membaca ya. Dan sebagian mereka orang-orang Yahudi itu ummiyuna, ummi. Apa makna ummi? La ya'lamuna al-kitaba illa amaniya. Ya. Mereka tidak mengetahui kitab Taurat melainkan amaniyah. Amaniyah di sini maknanya adalah tilawatun faqat, hanya sekedar baca. Wala ya'rifunal ma'aniya, tapi tidak tahu maknanya. Ya. Tidak tahu maksud yang dia baca. Wa kama fi qauli syair fi Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian makna tamanna juga ada dalam syair yang diucapkan oleh seorang penyair ketika menceritakan kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tamanna kitaballahi awwala lailihi wa akhirahu laqa himamal maqadir. Utsman bin Affan ketika ingin membaca kitabullah, ketika membaca Utsman bin Affan ketika membaca kitabullah di awal malam, ya, jadi dikepung, ya. Di akhir malam beliau menemui ajalnya atas takdir yang sudah ditetapkan. Wahiyya lailatul lati kutila fiha radhiyallahu anhu. Ya. Kisah ini menceritakan malam terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ka'anna awwalal laili yatahajjadu wa yatlul Qur'an. Ya. Di awal malam beliau bertahajud, ya. Katakanlah mungkin jam 2 atau jam 3 gitu ya, atau mungkin jam 11 ya, setelah Isya ya. Bertahajud membaca Al-Qur'an di akhir malam. Summa hajama alaihil khawarij, kelompok khawarij mendobrak rumah beliau, wa qataluhu, dan membunuhnya ya. Fi akhiril lail, di waktu malam. Jadi makna tamanna ini adalah maknanya tala, yaitu membaca. Asy-syahidu minal baiti, penjelasan dari syair tersebut, yaitu qauluhu tamanna kitaballah, itu artinya talahu, membaca kitabullah, membaca Al-Qur'an. Jadi patamanna yuradu bihi at-tilawah. Jadi makna tamanna adalah tilawah. Sehingga makna idza tamanna artinya ketika Nabi Muhammad membaca Alkitab, membaca Al-Qur'an. Alqa, ya, melemparkan suara siapa? Setan. Bi umniyatihi. Umniyati maknanya adalah di dalam tilawah Nabi. Jadi suara setan itu mengalahkan suara Nabi. Kalimatin yadunnuha as-sami'u, sehingga para pendengar seolah-olah kalimat tersebut min kalamir Rasul, berasal dari kalam Rasul. Wa hiya min kalami syaitan, padahal itu kalam syaitan. Terutama orang-orang musyrik. Ya. Tidak dengan orang-orang yang beriman, mereka pasti akan cross check. Ya Rasul, apakah Anda tadi membaca watil kalgoroniku ula wa inna syafa'atahuna la turtaja? Kalau orang yang beriman dia akan cross check. Kalau orang musyrik enggak, langsung karena memang dasarnya memang cinta dengan kesyirikan, tidak perlu cross check. Kalau orang yang beriman cross check, sehingga dijelaskan oleh Rasul ya bahwa beliau tidak mengatakan itu. Walakinallaha lahu bil mirsadi, akan tetapi Allah memiliki cara tersendiri ya, membiarkan setan itu melemparkan suara ke dalam bacaan Nabi untuk menjadi ujian mana yang masih condong kepada kesyirikan dan mana yang condong kepada tauhid. Yubtilu kalama syaitan, membatalkan kalam syaitan, wa yuqimu ayatahu subhanahu wa ta'ala, dan mengokohkan ayat-ayatnya. Annallaha hafidhu dini, karena sungguh Allah senantiasa menjaga agamanya. Wa hafidhu kitabihi, menjaga kitab sucinya. Jadi Al-Quran itu sudah dijamin dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu akan dijaga. Tidak mungkin akan bisa dirusak. Pasti akan
batalkan orang-orang yang merusak, termasuk kalam dari setan. Wasyahidu minha, kemudian penjelasan berikutnya dari kisah tersebut, ya, dari ayat surat Al-Hajj ayat 52 sampai dengan 55, anal musyrikina farihu. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu pada awalnya senang, ya. Senang lama ketika dhannu anna rasula, menyangka Rasul wafaqahum bil kalami, ya, menyetujui kalam tilkal goroniku ulat wa inna latur taja, ya. Wa inna syafatahuna latur taja. Mereka menyangka Rasul menyetujui ucapan tersebut. Alladzi dhannuhu minar rasul, yang mereka sangka itu berasal dari Rasul. Wa huwa minasyaitan, padahal itu dari setan. Jadi setan itu tidak redho. Mereka tetap akan mempertahankan para pengikutnya, yaitu orang-orang musyrik, ya. Anna talabas syafaati, bahwasanya meminta syafaat minal asnami, dari berhala itu la ba'sa bihi, diperbolehkan, tidak dilarang. Ya, ini menurut sangkaan orang-orang musyrik. Wafarihu bidzalika, oleh karena itu mereka senang dengan ucapan setan tersebut. Summa innallaha jalla wa ala abtala dzalika, akan tapi kemudian Allah membatalkan ucapan setan tersebut. Wa bayyana annahu la tajuzu ibadatu ghairillahi azza wa jalla li ayyi qasdikan. Dan Allah menjelaskan haramnya, terlarangnya beribadah kepada selain Allah dengan tujuan apapun, termasuk talabi asy-syafa'ah, ya, termasuk dengan tujuan meminta syafaat atau tujuan yang lainnya, ya. Al ibadatu haqqun lillahi azza wa jalla, karena ibadah itu hak mutlak milik Allah. Wala yuju ibadatu ghairillah, tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Ya qasdika, dengan tujuan apapun. Ya, yang namanya ibadah itu hak mutlak milik Allah. Allah jelaskan dalam ayat yang lainnya, surat Yunus ayat 18. Wa ya'buruna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Orang-orang musyrik berargumentasi, mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa mendatangkan bahaya dan manfaat. Mereka mengatakan dengan alasan Lata, Uzza dan Manat itu memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Maka Allah mengharamkan tujuan datang ke tempat-tempat orang yang telah mati dengan tujuan meminta syafaat, ya. Kemudian ayat yang lainnya, walladzina takhudhu min dunih, dan orang-orang yang mengambil selain Allah auliya sebagai pelindung, ya. Jadi meminta syafaat itu sama saja dengan menjadikan mereka aulia. Mana uluhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Alasan mereka, kami tidaklah menyembah Lata, Uzza, Manat, melainkan untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya, menjadikan perantara. Az-Zumar ayat 3. Ini juga bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sama hadza syirka, menamakan meminta syafaat kepada selain Allah itu syirik, menjadikan selain Allah sebagai tawasul, ya, menjadikan orang mati sebagai perantara, ini juga syirik. Wa abtalahu, Allah membatalkannya. Wa ma qala rasulu hadhil kalimatil lati fil qisati wa inna ma qalaha asy-syaitan. Jadi kalimat-kalimat watil kal goroni kul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja, itu bukanlah kalimat Rasul, itu melainkan kalimat yang datang dari setan. Wa ada min babil ibtila'i wal imtihan. Ini merupakan ujian li ajri an yatamayyazal khabisa minat thayyibi, untuk membedakan mana yang hobis dan yang toib, mana orang yang masih ada penyakit sehingga dia condong kepada kesyirikan, dan mana orang yang teguh pendirian di atas tauhid. Summa innallaha yazilu hadhil fitnah, lalu kemudian Allah menghilangkan ujian tersebut, menyelesaikan ujian tersebut, menghilangkan fitnah tersebut, wa yubqil haqq, dan melanggengkan kebenaran, melestarikan kebenaran, menjaga kebenaran.
Hada qad jara ma'ar rusuli qabla Muhammadin. Ini juga terjadi kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad. Wajar alaihi, apa yang menimpa beliau, mislu ma jar alaihi ala rusuli min qabli, juga menimpa para rasul sebelum beliau. Wa hadza fihi dalilun ala butlani i'tiqadi abadatal kuburi wa ghairihi. Dalil-dalil yang disebutkan tadi membatalkan keyakinan para penyembah kubur dan kepada para penyembah yang lainnya. Alladzina ya'buduna al-qubura wa yaquluna nahnu na'lamu annahum la yadurruna wa la yanfa'una wa la yakhluquna wa la yarzuquna wa inama hum salihuna natasawwatu bihim ila Allahi wa natlubu minhum asy-syafa'at. Ya. Jadi ayat-ayat tadi baik itu surat Al-Hajj 52 sampai dengan 55, Yunus 18, Az-Zumar ayat 3 membatalkan argumentasi orang-orang musyrik. Ya, mereka mengatakan kami tidaklah menyembah zat, tidaklah menyembah Lata Uzza yang tidak bisa mendatangkan bahaya manfaat, tidak bisa menciptakan dan berizki. Akan tetapi mereka adalah orang-orang soleh. Kami menjadikan mereka sebagai perantara kepada Allah dan meminta dari mereka syafaat, maka terbatalkan dengan ayat-ayat tadi. Wa innana, dan sesungguhnya kami, lau aqarrarnahum ala dzalika ma sar bainana wa bainahum khilaf. Kalau seandainya memang betul-betul meminta syafaat kepada berhala, meminta mereka orang-orang yang telah mati sebagai perantara, itu dibenarkan, tentu tidak ada perselisihan antara kami dengan mereka. Wa innama istaddatil adawatu bainana wa bainahum lam ankarna alaihim hadza wa tabarna hu syirkan. Ya. Melainkan perselisihan tersebut bertambah kuat, permusuhan tersebut bertambah jelas antara kami dan mereka orang-orang musyrik ketika kami menolak peribadahan mereka, sesembahan mereka, dan kami menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah kesyirikan. Sebagaimana Rasul menolak hal tersebut, demikian juga Al-Quran menolak. Di dalam ayat-ayatnya disebutkan, inilah tujuan Syekh membawakan kisah ini untuk memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita mendapati fakta di lapangan, ada orang yang datang ke kuburan meminta penghuni kubur sebagai pemberi syafaat, sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka jelas, tegas, tidak ada abu-abu, itu adalah perbuatan syirik. Ya. Fahuwa yaqulu innahum yafrahuna law wa faqna hum ala hadzal kalami wa qulna ma dama annakum ma taqsuduna minha annaha takhluqu wa tarzuqu wa tanfa wa tadurru wa innama qasdukum minha asy-syafa'atu fa hadza amrun la ba'sa bih. Ya. Jadi tujuan Syekh membawakan kisah tersebut, ya, bahwa orang-orang musyrik itu senang kalau kita menyetujui alasan mereka, ya, yaitu yang sudah kita jelaskan, ya, mereka beralasan kepada orang-orang yang bertauhid, ya, selama kalian, ya, jadi mereka menginginkan, ya, dan berkata kepada orang-orang yang bertauhid, selama kalian tidak bermaksud, tidak meyakini mereka menciptakan, memberi rezeki, memberi manfaat atau bahaya, ya, melainkan tujuan kalian adalah meminta syafaat, maka ini adalah perkara yang diperbolehkan. Ya, tentu ini adalah alasan yang sudah jelas-jelas basi, alasan yang sudah jelas-jelas dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, dilarang oleh Al-Quran, ya, dan tidak boleh dijadikan alasan lagi, ya, karena sudah dihapus alasan tersebut, ya, tidak diperbolehkan, ya, menjadikan orang-orang yang telah mati sebagai perantara atau pemberi syafaat. Nah, barakallahu fikum.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.